Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Maulana, NIM 1816030050. Baiklah, di sini saya akan mereview atau saya akan menjelaskan salah satu jurnal internasional yang berkaitan tentang manajemen sumber daya manusia yang berjudul Preferensi Generasi untuk Fit Lingkungan Kerja, Efek pada Hasil Karyawan. Untuk abstrak, jurnal ini bertujuan untuk pemeriksaan perbedaan generasi yang berpengaruh terhadap nilai dan preferensi kerja generasi berikutnya pada hasil organisasi untuk mempertahankan staf dan untuk mempersiapkan pemimpin di masa yang akan datang. Mengenai desain atau metodologi yang dipakai oleh jurnal ini adalah penelitian ini menggunakan metodologi survei untuk memeriksa generasi dan perbedaan gender di antara preferensi lingkungan kerja. Mengenai temuan hasil, yaitu hasil ini menunjukkan bahwa pentingnya orientasi tujuan dan kecocokan lingkungan kerja sistem untuk pekerja generasi muda pada kepuasan dan niat untuk tetap bekerja. Di dalam jurnal ini ada 4 teknik yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi secara lebih spesifik perbedaan generasi dalam preferensi dan nilai-nilai lingkungan kerja. Yang pertama yaitu melihat lingkungan kerja yang cocok. Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Teori penyusunan kerja menurut Dawes tahun 1994 mengungkapkan keyakinan bahwa perilaku karyawan tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dalam lingkungan kerja yang spesifik dan unik. Orang yang ditempatkan di lingkungan kerja yang pas lebih cenderung menikmati pekerjaan yang dimilikinya. Begitupun sebaliknya, mereka yang ditempatkan di lingkungan kerja yang tidak cocok, kejadian kerja normal sehari-hari pun mungkin tidak menyenangkan dan lebih banyak ditafsirkan negatif, sehingga menghasilkan hasil negatif seperti kebosanan, kinerja yang buruk, dan kurangnya kepuasan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Yang kedua yaitu perbedaan antar generasi dalam kepuasan. Perubahan merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Salah satu perubahan yang paling hangat diperbincangkan saat ini adalah adanya percampuran 3 generasi dalam dunia kerja. Gambaran percampuran 3 generasi yang dimaksud yaitu generasi baby boomers atau yang sering dikenal dengan sebutan generasi boomers kelahiran tahun 1946 sampai 1964. Yang kedua yaitu generasi X. Generasi X ini kelahiran tahun 1965 sampai 1980. Dan yang ketiga yaitu generasi milenia. Generasi milenia atau yang sering disebut generasi Y kelahiran tahun 1981 sampai 2000. Generasi yang mendominasi tenaga kerja saat ini adalah generasi X. Dan di masa depan angkatan kerja akan didominasi oleh generasi Y. Hal ini didukung dengan pernyataan Crutch 2013 yang menyatakan bahwa proporsi generasi Y di Amerika Serikat berpotensi semakin meningkat di masa depan. Tahun 2014, generasi Y memiliki proporsi 36%. Di dunia kerja Amerika Serikat, pada tahun 2020, kemungkinan 46% generasi Y akan mendominasi dunia kerja. Setiap generasi memiliki nilai dan sikap yang berbeda karena dilahirkan pada era yang berbeda juga dan mengalami peristiwa-peristiwa yang berbeda pada masanya. Yang ketiga yaitu menggunakan teknik metodologi. Sampel untuk penelitian ini terdiri dari keanggotaan masyarakat negara CPA di A negara barat. Kuesioner survei dikirimkan kepada anggota saat ini yang berada di seluruh negara bagian dan bekerja di bidang akuntansi. Dari 1.222 kuesioner didistribusikan, 234 tanggapan diterima. Dengan tingkat respon 19%. Responden berkira usia 22 sampai 58 dan usia digunakan untuk mengategorikan subjek ke dalam generasi. Sampai cukup setara dengan hal jenis kelamin, dengan 54% pria dan 46% perempuan. Mayoritas sudah menikah sekitar 71%. 27% lainnya memegang gelar master. Rata-rata responden memiliki pengalaman 7,42 tahun.
Uji T mengkonfirmasi kurangnya perbedaan yang signifikan antara generasi X dan Y pada semua variabel yang diminati, memungkinkan kedua kelompok untuk digabungkan sebagai satu generasi untuk keperluan analisis lebih lanjut dan pengujian hipotesis. Sampel baby boomers kami terdiri dari 137 subjek dan generasi XY terdiri dari 97 subjek. Yang keempat yaitu hasil dari penelitian. Pola hasil yang berbeda ditemukan antara variabel kecocokan lingkungan dan hasil kerja antar generasi. Itu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa lingkungan kerja yang cocok, khususnya orientasi tujuan dan kesesuaian sistem, secara signifikan memprediksi hasil karyawan untuk generasi muda para karyawan. Orientasi tujuan ditujukan sejauh mana lingkungan kerja memungkinkan pertumbuhan karir melalui penyediaan peluang, pengambilan keputusan, otonomi, dan tantangan kerja. Dari keempat teknik tersebut, bisa disimpulkan bahwa perbedaan generasi secara signifikan mempengaruhi sikap dan hasil kerja karyawan di tempat kerja. Jika perusahaan tidak dapat memodifikasi budaya dan lingkungan kerja mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan karyawan generasi muda mereka. Mereka akan terus mengalami tingkat tinggi ketidakpuasan dan turnover. Teori dan implikasi praktis, diperlukan penelitian tambahan untuk mengidentifikasi secara lebih spesifik perbedaan generasi dalam preferensi dan nilai-nilai lingkungan kerja. Pertimbangan juga harus diberikan untuk pekerja lebih lanjut tentang generasi perbedaan dalam kepuasan kerja dan niat untuk tetap bekerja, serta identifikasi spesifik faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Pergeseran demografi yang mendalam seperti saat ini berlangsung di Amerika Serikat tidak terbatas pada bangsa ini, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi kegagalan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang berubah, preferensi akan mempengaruhi daya saing dan kemampuan berkelanjutan mereka untuk berkontribusi pada siapapun kemakmuran ekonomi negara yang berkelanjutan. Baiklah, sekian presentasi jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.